Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau membahas satu saham yang menghasilkan kinerja spektakuler di Q1 tahun 2025. Dari yang awalnya 269 naik menjadi 392 miliar di Q1 tahun 2025. Tidak hanya itu, jika melihat data histori sejak tahun 2017, kinerja di Q1 tahun 2025 ini merupakan kinerja tertinggi perusahaan. Sehingga jika dianualisasikan atau setahunkan, diproyeksikan laba di tahun 2025 bisa mencapai 1,5 triliun yang tentunya menjadi laba terbesar sejak tahun 2017. Meski begitu, ini masih proyeksi karena kita harus menunggu data Q2 sampai Q4 agar supaya hasil analisa menjadi lebih valid. Oke, dari sisi rasio keuangan, gross profit margin-nya 56%, sangat besar, dengan net profit margin 30,3%. Net income-nya quarter year on year growth naik 45%, tapi sayangnya tawaran dividend yield tidak terlalu menarik dengan angka standar yaitu 3,3%. Ini merupakan historikal dari pembagian dividen perusahaan, setidaknya sejak tahun 2009. Mereka terlihat konsisten membagi dividen, yaitu di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Tapi sayangnya untuk angka dividen per share-nya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Kita lihat saja di tahun 2025 ini seperti apa. Karena jika kita mengacu kepada kinerja laba di tahun 2024, sebenarnya terjadi kenaikan laba yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Sehingga bisa diharapkan pencapaian labanya ini akan berdampak kepada pembagian dividen yang jauh lebih besar lagi. Oke, dari sisi harga saham. Dulunya harga sahamnya sempat di atas 1.700, tapi sempat juga turun di bawah angka 750. Itu artinya pergerakan harga saham ini cukup fluktuatif dalam 10 tahun terakhir. Untuk aspek PBV, ini yang menarik. Dulunya harga sahamnya berada pada PBV di atas 1,5 kali, tapi kini PBV-nya hanya 0,62 kali saja. Rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir adalah 0,96 kali. Itu artinya PBV saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah dari rata-rata PBV-nya dan modal per lembar sahamnya. Bahkan masih berada pada minus 1 standar deviasi 10 tahun terakhir. Oke, saham yang kita bahas adalah saham LSIP, di mana harganya ternyata sudah naik 33% selama 1 tahun terakhir, saat video ini dibuat di angka 1180. Nah, sekarang kita bahas dari dua aspek. Yang pertama, range PBV, dan yang kedua, proyeksi dividen. Pertama, dari sisi range PBV-nya. Sebelum itu, kita harus memperoleh informasi nominal ekuitas dan lembar saham beredar yang saya kutip dari laporan keuangan Q1 tahun 2025. Dan dengan perhitungan sederhana, diperoleh modal per lembar sebanyak 1.899. Jika kita bagi dengan harga saham, akan diperoleh PBV 0,62 kali. Nah, jika dibandingkan dengan grafik PBV, angka ini cocok, di mana memiliki PBV 0,62 kali. Kemudian mari kita lihat range PBV-nya. Jika kita asumsikan range PBV-nya adalah 0,4 sampai 0,96, itu artinya diproyeksikan harga sahamnya bisa 760 hingga 1823. Atau dengan kata lain, potensinya profit mencapai 54% dan loss mencapai minus 35%. Sekarang pertanyaannya, dari mana angka 0,4 dan 0,96 ini? Kita lihat. Angka 0,96 ini merupakan rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan angka 0,4 ini merupakan sedikit di bawah dari minus 1 standar deviasi dan masih di atas dari minus 2 standar deviasi. Itu artinya range yang kita gunakan ini sebenarnya masih cukup konservatif. Meski begitu, kita tidak tahu pergerakan harga di kemudian hari seperti apa. Bisa saja harganya mengalami kenaikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga mengalami penurunan yang signifikan. Oh iya, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada kesalahan perhitungan atau pengetikan. Dan ingat, ini disclaimer, hanya proyeksi dan bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Kemudian kita bahas dari sisi proyeksi dividen. Seperti yang saya katakan tadi, perusahaan terakhir membagi dividen di tahun 2024 dengan angka 39 per lembar saham. Nah, sekarang mari coba kita proyeksikan. Apabila kita mengasumsikan dividen payout ratio-nya tetap, kita lihat dari sisi pertumbuhan labanya. Laba di tahun 2023 adalah 762 dan naik menjadi 1477 di tahun 2024. Seperti data yang bisa kamu lihat ini. Dan itu artinya terjadi kenaikan sekitar 93,8%. Nah, jika kita asumsikan dividen payout ratio-nya tetap seperti tahun sebelumnya, maka ada potensi kenaikan dividen per share dari 39 per lembar menjadi 75 per lembar. Dengan kata lain, dividen yield-nya bisa berpotensi mencapai 6,4%. Tapi kembali lagi, ini hanya proyeksi
proyeksi, apabila dengan asumsi payout ratio-nya tetap, dan apabila perusahaan memang berkomitmen membagikan dividen dengan rasio yang stabil di tahun 2025 ini. Tapi untuk pastinya, kita harus menunggu data hasil RUPS nanti. Oke, sekarang mari kita bahas terkait laporan keuangan Q1 tahun 2025-nya. Nah, ini merupakan informasi laporan keuangan per 31 Maret 2025 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia. Pertama, kita lihat dari saldo kasnya untuk pihak berrelasi yang mengalami kenaikan dari 906 menjadi 1061 dan pihak ketiga yang naik dari 4.500 menjadi 5.300. Bisa kita lihat di sini total aset lancarnya didominasi oleh saldo kas yang mereka miliki. Untuk aset tidak lancar, mayoritas didominasi oleh aset tetap yang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kesimpulannya, total aset naik dari 13,8 menjadi 14,2 triliun rupiah. Sekarang mari kita bandingkan saldo kas perusahaan yang bernilai sekitar 6,3 triliun ini dengan total liabilitas perusahaan jangka pendek yaitu 721 miliar dan jangka panjangnya 584 miliar. Sehingga total liabilitasnya 1,3 dan angka ini lebih kecil dibandingkan saldo kas yang perusahaan ini miliki yang mencapai 6,3 triliun rupiah. Dan itu artinya perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya atau seluruh total liabilitas hanya dengan saldo kas yang mereka miliki karena mereka mempunyai saldo kas yang sangat jumbo. Untuk ekuitasnya, memiliki nominal 12,9 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mayoritas saldonya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang juga naik dari 10,7 menjadi 11,12. Nah, LSIP ini menarik dari sisi likuiditasnya karena selain mereka memiliki saldo kas yang banyak, hutangnya kecil, ekuitasnya juga besar. Sehingga rasio DR-nya di bawah 100 dan kemampuan mereka membayar seluruh liabilitasnya sangat baik, setidaknya berdasarkan data Q1 tahun 2025. Nah, untuk aspek laba ruginya, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami kenaikan dari 879 menjadi 1,2 triliun rupiah. Untuk beban pokok penjualannya juga mengalami kenaikan. Tapi karena terjadi kenaikan yang signifikan untuk nominal pendapatan, maka laba bruto masih mampu tumbuh dengan signifikan dari 257 menjadi 500 di tahun 2025 ini. Untuk laba usahanya juga masih bisa tumbuh. Itu artinya beban operasional perusahaan tidak terlalu mendominasi sehingga laba perusahaan masih bisa mengalami pertumbuhan. Kesimpulannya apa? Laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik dari 269 menjadi 391 di tahun 2025 ini. Nah, ini menarik karena terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan yang mana didominasi oleh kenaikan pendapatan perusahaan. Sekarang mari coba kita cari tahu lebih lanjut lagi kira-kira apa yang menyebabkan pendapatan saham ini bisa naik dengan sangat signifikan. Jika kita melihat rinciannya, maka akan diperoleh informasi sebagai berikut. Terjadi kenaikan dari dua komponen utama, yaitu MKS yang naik dari 701 menjadi 937, dan inti sawit dan produk terkait yang naik dari 110 menjadi 254. Kedua hal ini yang menyebabkan terjadinya kenaikan pendapatan dari 879 menjadi 1289 atau 1,2 triliun rupiah. Nah, ini merupakan informasi terkait penjualan kepada pelanggan tunggal yang melebihi 10% dari total penjualan. Ternyata ada perusahaan SIMP dengan porsi penjualan sekitar 72,66% atau sekitar 937. Itu artinya perusahaan ini memiliki konsentrasi pelanggan, yaitu SIMP yang menyumbang persentase pendapatan sebanyak 72,66%. Menurut kamu bagaimana? Apakah hal ini baik atau justru ini merupakan hal yang memiliki resiko tersembunyi? Silakan kamu mempertimbangkan sesuai dengan keyakinan dan hasil analisa kamu masing-masing. Untuk aspek beban pokok penjualannya, bisa kamu lihat terjadi kenaikan untuk total beban produksi yang didominasi oleh beberapa faktor, yaitu alokasi biaya tidak langsung, biaya pembelian TBS, dan ada juga beberapa biaya lainnya. Sehingga beban pokok penjualannya naik dari 622 menjadi 788. Menurut kamu bagaimana? Dari pembahasan ini, apakah LSIP ini merupakan salah satu saham yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silakan mempertimbangkan dari berbagai aspek, entah itu aspek positif maupun aspek negatifnya. Video ini hanya sebagai informasi saja dan bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya mau fokus membahas satu saham yang dimiliki oleh LKH. Tapi saya ingin melihat dalam jangka panjangnya. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari sumber resmi, kita akan memperoleh informasi bahwa setidaknya sejak tahun 2023 hingga 2025, LKH terus melakukan pembelian saham ini. Tidak tanggung-tanggung, nominal pembeliannya juga cukup signifikan. Dan di tahun 2025 beliau memperoleh dividen yang tentunya sangat besar.
Alasannya sederhana, karena perusahaan meningkatkan jumlah dividen per share-nya. Dan apabila LKH membeli di harga yang lebih rendah, maka seharusnya dividen yield yang diterima jauh lebih besar. Kita akan coba melihat terkait persepsi yang bisa kita dapatkan informasi dari video kali ini. Untuk itu, tonton video ini hingga selesai. Nah, ini merupakan informasi yang saya kutip dari website resmi perusahaan. 20 pemegang saham terbesar per tanggal 28 Februari tahun 2023. LKH berada pada peringkat ke-20 dengan kepemilikan saham sebanyak 12,9 juta lembar atau 0,05%. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, posisi beliau naik menjadi ke posisi 13 dengan kepemilikan saham sebanyak 19,7 juta atau 0,08%. Nah, bisa kamu lihat, dari tanggal 28 Februari tahun 2023 ke 31 Oktober terjadi kenaikan kepemilikan lembar saham. Artinya, LKH melakukan pembelian. Sekarang, dari tanggal 31 Oktober 2023 dengan angka 19,76, ke tanggal 1 Januari tahun 2024, beliau belum melakukan pembelian, di mana posisi sahamnya masih sama, yaitu 19.764.000 lembar. Nah, untuk tanggal 31 Desember tahun 2024, bisa kamu lihat, terjadi kenaikan lembar saham beredar lagi menjadi 26.315.300 rupiah atau 0,10%. Itu artinya dari tanggal 1 Januari tahun 2024 hingga 31 Desember tahun 2024, LKH melakukan pembelian lagi saham ini. Dan untuk posisi kepemilikan sahamnya bisa kamu lihat ratingnya sudah mengalami kenaikan. Nah, untuk tanggal 30 April tahun 2025, ini merupakan data yang paling update yang saya kutip dari website resmi perusahaan. Kepemilikan LKH sudah berada di posisi ke-8 dengan jumlah 31.847.600 atau 0,13%. Itu artinya LKH melakukan pembelian sejak tanggal 31 Desember tahun 2024 hingga 30 April tahun 2025. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa terjadi kenaikan kepemilikan lembar saham yang cukup signifikan. Setidaknya sejak tanggal 28 Februari 2023 dengan angka 12,9 juta lembar ke tanggal 30 April tahun 2025 menjadi 31,8 juta lembar. Nah, kenapa LKH tertarik membeli saham ini? Jika kita lihat sebenarnya untuk kepemilikan individual domestik dari website resmi perusahaan ini bukan hanya LKH, tapi ada juga kepemilikan investor lain yang lebih besar. Ingat, dengan kepemilikan yang lebih besar, yaitu pada posisi ke-5 Johan dan pada posisi ke-6 Edo dengan kepemilikan lembar saham sebanyak 61,8 juta lembar dan 37 juta lembar. Nah, ini menarik. Kenapa saham ini digemari oleh investor domestik khususnya para individual? Kita akan coba melihat dari aspek yang lain. Tapi pada video kali ini kita hanya mau fokus saja tentang kepemilikan saham LKH. Nah, ini merupakan rekapan yang saya buat tadi. Kepemilikan LKH sejak tanggal 28 Februari tahun 2023 hingga 30 April tahun 2025. Tapi saya mau disclaimer dulu, ini hanya data yang saya peroleh. Itu artinya kemungkinan besar beliau sudah memiliki saham ini sebelum tanggal 28 Februari tahun 2023. Tapi pada video kali ini, saya hanya memperoleh data sebatas ini saja. Nah, dengan asumsi harga saham saat video ini dibuat di angka 1.700, kamu bisa melihat pertumbuhan portofolio LKH. Pada tanggal 28 Februari tahun 2023 dengan asumsi harga 1.700, total portofolionya adalah sekitar 21,9 miliar. Pada tanggal 30 April tahun 2025, portofolionya naik menjadi 54,14 miliar rupiah. Ingat, yang kita hitung di sini adalah kenaikan jumlah lembar sahamnya, karena saya menggunakan asumsi harga saham yang tetap, yaitu 1.700. Belum termasuk jika adanya pertumbuhan dari sisi harga sahamnya. Tentu kita harus mempertimbangkan hal itu. Tapi pada video kali ini, agar perhitungan menjadi lebih mudah, saya asumsikan saja harga saham yang tetap dan kita melihat dari pertumbuhan lembar sahamnya. Nah, sebagai informasi, perusahaan membagikan dividen per share sebanyak 155,73 di tahun 2025 ini. Kamu bisa lihat di sini, ada hal yang menarik. Sejak tahun 2018, perusahaan konsisten membagi dividen setiap tahun. Nah, dari tahun 2018 ke tahun 2025, dividen per share-nya hanya pernah turun satu kali, yaitu di tahun 2021. Akibat krisis yang terjadi di tahun 2020, sehingga kemungkinan perusahaan memutuskan untuk menurunkan angka dividen per share-nya. Jadi artinya, dari tahun 2018 sampai 2025, secara tidak langsung dividen per share-nya mengalami peningkatan secara konsisten di luar tahun
tahun 2021 ini. Bisa kita lihat, di tahun 2018 dividen per share-nya 23,8, naik jadi 27,7, naik lagi jadi 55,3, turun menjadi 44 per lembar, naik menjadi 94 per lembar, 115, 122, dan kini 155. Itu artinya jika kita melihat, jika membandingkan data dividen per share tahun 2018 dengan angka 23 per lembar, dengan dividen di tahun 2025 dengan angka 155 per lembar, artinya sudah terjadi kenaikan dividen secara berkali-kali lipat. Angka ini tentu bisa membahagiakan para pemegang sahamnya, karena dengan begitu artinya mereka memperoleh dividen yang jauh lebih besar. Dengan asumsi lembar saham yang sama, dividennya yang masuk ke rekening bisa lebih banyak. Nah, saya coba membuat simulasi terkait dividen per share yang diterima oleh Pak LKH. Kita asumsikan menggunakan dividen per share yang tetap, yaitu payment year tahun 2025 dengan angka 155,73. Jika kita hitung, untuk posisi lembar saham pada tanggal 28 Februari tahun 2023 dengan angka 12,9 juta lembar, beliau memiliki dividen sekitar 2 miliar. Tapi apabila menghitung dari posisi lembar saham per tanggal 30 April tahun 2025 dengan angka 31,8 juta lembar, LKH sudah menerima dividen 4,9 miliar rupiah. Kamu bisa lihat di sini. Di sini karena ada kenaikan kepemilikan lembar saham, maka jumlah dividen yang diterima juga otomatis mengalami peningkatan. Karena saya hanya memperhitungkan untuk payment year tahun 2025. Belum lagi jika kita membandingkan dengan pertumbuhan dividen di tahun 2023 dan seterusnya. Selain itu kita juga belum mempertimbangkan di harga berapa LKH melakukan pembelian saham ini. Dan di sisi yang lain, kita juga tidak tahu apakah beliau melakukan reinvestasi dividen untuk menambah kepemilikan saham ini atau tidak. Jadi pada simulasi ini kita membahas hal-hal yang sederhana saja dengan berbagai asumsi yang tentu saja bisa benar tapi bisa juga salah. Karena ini hanya sebagai asumsi dan bukan sebagai rekomendasi atau pembenaran. Nah, saham yang kita bahas adalah saham BNGA, di mana saat video ini dibuat di angka 1.710 dan harga sahamnya naik 64% dalam 3 tahun terakhir. Ada hal menarik yang ingin saya perlihatkan kepada kamu. Yang kotak berwarna merah ini merupakan ringkasan dari rekapan yang tadi kita buat untuk tanggal 28 Februari tahun 2023 hingga 30 April tahun 2025. Bisa kita lihat, dari tanggal 28 Februari ke tanggal 31 Oktober tahun 2023 terjadi kenaikan kepemilikan lembar saham, di mana range harga sahamnya berada pada angka yang bisa kamu lihat di sini, pada kotak berwarna merah yang pertama ini, yang mengalami kenaikan dari yang awalnya di bawah 1.250, naik hingga ke angka 1.750. Artinya apabila kemungkinan LKH melakukan pembelian pada pasar reguler, otomatis harga pembeliannya akan berkisar pada range harga ini. Nah, untuk periode Oktober 2023 hingga Januari 2024, seperti data rekapan tadi, LKH tidak terlihat melakukan penambahan kepemilikan lembar saham, sehingga jumlah lembar sahamnya tetap. Pada tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Desember tahun 2024 terjadi kepemilikan lembar saham. Sehingga bisa kita lihat sini pada kotak merah yang berada pada posisi ketiga ini. Itu artinya terjadi kepemilikan lembar saham yang dimiliki oleh LKH saat saham BNGA ini bergerak pada range harga sekitar 1.700-an hingga di atas Rp2.000. Nah, pada bulan Desember tahun 2024 hingga April 2025 juga terjadi kepemilikan lembar saham oleh LKH, di mana saham BNGA berada pada range kotak berwarna merah keempat ini. Dari sini kamu bisa lihat, dari 4 kotak berwarna merah ini, kita bisa melihat pertumbuhan harga saham BNGA untuk tahun 2023 hingga tahun 2025. Jika kita melihat data sekilas ini saja, dengan asumsi apabila LKH melakukan pembelian berdasarkan harga saham yang kita juga lihat, yaitu di pasar reguler yang bergerak naik dan turun, nah berarti beliau melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Kita tidak tahu secara pasti di harga berapa beliau membelinya, tapi dengan data ini kamu bisa lihat bahwa ada pertumbuhan untuk harga saham BNGA. Dan pertanyaannya, apakah ini berarti LKH melakukan pembelian dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023? Tidak ada yang tahu secara pasti. Yang jelas jika mengacu kepada kepemilikan lembar saham yang bertambah dan grafik harga saham saat video ini dibuat dengan yang data kamu bisa lihat ini, maka kita bisa mengetahui kira-kira berapa range untuk harga beli dari saham BNGA ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saham ini memang menarik atau tidak? Setidaknya ada 7 poin yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Yang pertama, saham ini memang memiliki PBV di bawah 1 kali. Yang kedua, mencetak laba triliunan rupiah. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena labanya triliunan rupiah. Labanya juga cenderung tumbuh dalam jangka panjang, tapi masih memiliki PBV di bawah 1 kali.
Poin keempat, rutin bagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya rutin, tapi kita bisa melihat cenderung dividennya terus tumbuh dari waktu ke waktu, berdasarkan data yang tadi sudah kita lihat, sejak tahun 2018 hingga tahun 2025 untuk payment year-nya. Kelima, dividen yield sangat menarik, karena dividen per share-nya mengalami peningkatan, tapi dari sisi harga saham, dalam beberapa waktu terakhir ini harga sahamnya cenderung mengalami penurunan. Hal itu menyebabkan angka dividen yield-nya akan naik, karena harga saham turun, dividen per share mengalami peningkatan. Keenam, belum sepopuler saham big banks yang lain. Itu artinya peminat saham ini mungkin belum sebesar dari saham-saham big bank seperti BRI, Mandiri, BCA maupun BNI. Sehingga mungkin hal itu yang menyebabkan LKH tertarik juga dengan saham ini. Dan yang ketujuh, harga saham cukup stabil. Saat ini lagi sedikit koreksi. Jika kamu lihat, harga saham BNGA ini memang mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Dan sejak April tahun 2024 hingga saat video ini dibuat, harga sahamnya memang sedikit mengalami penurunan. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya BNGA ini masih menghasilkan kenaikan harga saham. Nah, itu merupakan beberapa poin menarik tentang saham BNGA. Tapi ingat, di sisi yang lain ada juga beberapa poin minusnya yang harus kamu pertimbangkan. Sehingga jangan lihat hanya dari sisi positif saja, tapi pertimbangkan juga mitigasi risiko yang harus siap kamu hadapi. Memang kita tidak tahu secara pasti alasan LKH membeli saham BNGA ini. Yang bisa kita analisa hanya merupakan data-data yang bisa kita peroleh di media sosial ataupun di internet. Seperti contohnya tadi, kepemilikan lembar saham LKH yang terus mengalami peningkatan, kita bandingkan juga bisa dengan pertumbuhan laba, pertumbuhan dividen per share, dan lain sebagainya. Intinya, saat LKH membeli saham ini bukan berarti kamu juga harus ikutan beli. Tentu pastikan kamu memiliki pertimbangan masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.